Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Umi. Materi kali ini barisan dan deret geometri. Sekarang kita masuk ke barisan dan deret geometri. Masih ingat ya pertemuan kemarin Ibu sempat bilang ketika polanya nanti angka itu adalah dikali atau dibagi, maka dia adalah geometri. Untuk rumus, simbolnya masih sama. Ketika yang ditanya suku kesekian itu adalah UN, untuk ditanya jumlah maka SN. Hanya di sini kok SN-nya ada 2 ya. Itu untuk membedakan ketika R lebih besar dari 1 atau R lebih kecil dari 1. R itu apa? R adalah rasio. Jadi nanti UN rumusnya A dikali R. R-nya dipangkatkan itu N dikurang 1. Jadi nanti tidak ada lagi B atau beda. Kita menggunakannya R atau rasio, di mana rasio adalah suku sesudah dibagi suku sebelum. SN-nya nanti A buka kurung R pangkat N dikurangkan 1 dibagi R dikurang 1 untuk R lebih besar dari 1. Kalau rasionya lebih kecil dari 1, maka nanti pakai SN sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkatkan N dibagi 1 dikurang R. Baik, kita masuk ke contoh. Namun sebelumnya ingat ya, ketika pola barisan bilangan itu dikali atau dibagi, maka dinamakan barisan geometri. Sekarang kita masuk contoh nomor 1. Tuliskan 3 suku berikutnya dari pola bilangan di bawah ini yang A. 1 menjadi 2, berikutnya 4, 8, 16. Berarti bagaimana? Kita lihat yang A. 1 jadi 2, lalu 4, 8, 16. Di sini kamu cek dulu. 1 jadi 2 ditambah 1. Kalau misalnya nih, terus ini ditambah 2. Lalu ini ditambah 4. Kok berubah ya polanya? Oh, berarti bukan ditambah. Cari lagi polanya yang tidak berubah, yang tetap. Dikurang nggak mungkin, karena kan menjadi besar. Oh, berarti dikali 1 menjadi 2 dikali 2. Ini dikali 2. Oh, ini juga dikali 2. Maka angka berikutnya bisa dipastikan 16 kali 2, 32. 64 dikali 2, 128. Inilah berarti 3 suku berikutnya. 32, 64, dan 128. Bisa ya? Lanjut yang B. 486, 162, 54, 18. Ini polanya dari besar menjadi kecil. Berarti tidak mungkin ditambah, tapi dikurang. Tapi pengurangnya sama nggak? Oh, pasti berubah. Maka bukan dikurang, melainkan dibagi. Kita cek lagi. 486 menjadi 162, itu ternyata dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Maka angka berikutnya pasti akan juga dibagi 3. 18 dibagi 3 dapatlah 6. Dibagi 3, 2. Dibagi 3, nggak bisa Bu. Siapa bilang nggak bisa? Bisa, jadinya 2/3. Inilah angka berikutnya. Baik, sekarang kita masuk contoh nomor 2. Di sini pertanyaannya tentukan rasio pada barisan yang pertama 3, 6, 12. Kamu lihat 3 menjadi 6, 6 menjadi 12 itu membesar ya angkanya. Berarti kalau membesar itu dikali. Kita cek. 3 jadi 6 dikali berapa ya? Nah, caranya suku sesudah per suku sebelum. Sesudahnya 6. Sebelum 6, 3. Maka rasionya 2. Yang B, min 8, 4, min 2, 1, min 1/2. Maka rasionya suku sesudahnya 4. Suku sebelumnya min 8. Sederhanakan, sama-sama dibagi 4, 1. Dibagi 4, min 2. Maka rasionya min 1/2. Atau yang A ini jangan langsung 2 deh. Kita pakai cara penyederhanaan.
Kita sama bagi angka yang sama-sama dibagi 3, dapat 2, dibagi 3, 1. Maka rasionya 2/1 disederhanakan boleh menjadi 2. Mudah ya? Masuk contoh nomor 3. Suatu barisan geometri mempunyai suku keduanya 6, suku kelimanya min 48. Berapakah rasio dan nilai suku pertama? Nah, ini sekarang angkanya nggak diurut ya, tapi acak lompat. Berarti yang ditanya mencari rasio yang pertama. Kita jawab pakai warna biru aja deh. R sama dengan, nah ini hampir sama dengan yang kemarin aritmatika. Kita mencari B-nya dulu karena kita nggak tahu ya, di sini lompat-lompat nih. Yang ketahuan angkanya yang kedua sama yang kelima. Kamu tidak mau mencari rasionya dulu. Caranya bagaimana? Hampir sama. Nilai yang besar berarti 48. Nah, karena geometri itu polanya perkalian atau pembagian, di sini pun kamu membagi, bukan dikurang. Dibagi nilai suku kecil per baru dikurang. Suku kelima itu 5 dikurang 2. Itu ya, 5 ini adalah urutan kelima. 2 urutan kedua. Min 48 nilainya sama dengan min 48 dibagi 6, hasilnya min 8. Min bagi plus min. 5 bagi 5 dikurang 2, 3. Hasil akhir min 8/3. Berarti kalau gini dibagi Bu? Bukan. Nah, dari sampai saya ini hati-hati. Yang dimaksud adalah ini akar pangkat 3 dari min 8. Nah, 3 ini 8 pembilangnya. Kamu cari 3 angka yang sama, kalau dikalikan hasilnya min 8. Dapatlah min 2. Masih bingung? Nih, ini kita buktikan nih. Min 2-nya ada 3. Benar nggak? 4. Min kali min plus. 4 kali min 2. 4 kali min 2, 8. Plus kali min, min. Nah, benar kan? Min 8. Jadi itu maksudnya ya. Oke. Ini tambahan aja nih. Ini buat bantuan tambahannya kamu. Lanjut. Dari sini rasio sudah, lalu nilai suku pertama. Nah, ini Ibu sih menganjurkan kamu manual saja, nggak usah pakai rumus. Kita cek kayak kemarin. Ke-1 belum ada, keduanya ada 6, ketiga nggak ada, keempat nggak ada, kelimanya min 48. Oh, polanya adalah dikalikan dengan min 2. Berarti kalau ke sini jadinya min 12. Gitu ya. Di sini min kali min plus 12 kali 2 24. Nah, yang pertama plus, maka nanti di sininya min. Kalau ini kali mundur jadi bagi min 2, dapatlah min 3. Ketemu sudah? Berarti suku pertamanya atau si A-nya min 3, rasionya adalah min 2. Bisa dipahami ya? Sekarang masuk soal nomor 5. Dari barisan geometri diketahui suku kelimanya 48, suku ketujuhnya 192. Berapa jumlah? Nah, jumlah itu nanti SN ya. Tetap kita langkah pertama yang dicari adalah R dulu. Dari R dulu. Berarti tadi bagaimana? 192 dibagi dengan 48 per suku 7 dikurang suku kelima. Coba dihitung. 192 dibagi 48 itu nanti dapat hasilnya 4. 7 kurang 5, 2. Nah, ini hati-hati. 4/2 itu bukan 4 dibagi 2, tapi terjemahkannya adalah sebagai akar pangkat 2. 2 itu dari mana ini? Penyebut. Dari 4 berapa? 2. Oke, berarti ketemu rasionya 2. Langkah berikutnya, ya, seperti yang manual aja ya. Kita ke-1 belum ada, kedua, ketiga, keempat, kelimanya ada 48, ke-6, ke-7-nya ada 192, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, ini nanti kamu kalikan karena polanya adalah rasionya kali 2, membesar berarti dikali 2, dapat hasilnya 96. 192 kali 2, 384.
dikali 2 768, dikali 2 1536. Nah, kalau ke mundur berarti dibagi 2 ya, 48 bagi 2 24, dibagi 2 12, dibagi 2 jadi 6, dibagi 2 menjadi 3. Yang ditanya jumlah suku pertama SN. Nah, ini kamu jumlahkan semua nanti nih. 3 ditambah 6 tambah 12, ini semua kamu jumlahkan. Nanti ketemu hasil akhirnya adalah 3069. Itu kalau ditanya jumlah. Tapi kalau yang ditanya berapa nilai suku ke-10, berarti 1536. Paham ya? Kalau mau pakai rumus boleh nggak, Bu? Boleh. Cuma ingat tadi, ketika rasionya lebih besar dari 1, berarti bagaimana pakai rumusnya yang mana? Ibu ambil fokusnya aja ya nanti nih. Ketika rasionya lebih besar dari 1, maka rumusnya kan pakai yang, ingat nggak? A, buka kurung, R, dipangkatkan dulu. Nanti hasilnya kurangi 1 bagi R dikurang 1. Nah ini, karena ini 2 lebih besar dari 1. Kamu hitung manual, nanti hasilnya pun juga akan sama. Atau gini deh, Ibu jelasin juga sekalian ya. Maka A-nya berapa? 3. Buka kurung, rasionya kan tadi 2. Yang ditanya suku ke-10, berarti 10. 2 pangkat 10 kurang 1. Per R-nya 2 dikurang 1. Dihitung 3. 2 pangkat 10 berarti 2-nya ada 10. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Itu nanti dapat 1024. Dikurang 1. Dibagi 2 kurang 1, 1. Maka 3 dikali dengan 1023. Hasilnya sama, 3069. Paham ya? Nah, tinggal kembalikan lagi ke kamu, lebih mudah pakai cara yang manual atau dengan rumus. Baik, sekarang kita masuk contoh nomor 5, bentuk soal cerita seperti ini nih kalau geometri. Ada bakteri, jenis bakteri setiap 6 menit membelah diri menjadi 2. Mula-mula ada 5, lalu berapa banyak bakteri setelah 30 menit? Ini Ibu kasih ilustrasi dulu ya. Seumpama ada bakteri ini awalnya 1. Nah, ini gimana? Kayak awalnya taruhlah seperti ini bakterinya, membelah diri menjadi 2. Nah, akhirnya kan terbagi jadi seperti ini ya. Lalu membelah diri lagi dia. Nah, berarti yang tersisa jadi ada 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti membelah diri lagi terus gitu. Kalau membelah dirinya menjadi 2. Kalau membelah dirinya jadi 3, dari awal terbagi 3. Nanti masing-masing terbagi lagi. Ini ilustrasinya seperti ini dulu, Ibu menggambarkannya ya. 1 jadi 2. Masing-masing terbagi lagi awalnya. Nah, sekarang kita mulai ke soal cerita. Bakteri setiap 6 menit sekali, berarti nanti di menit ke-6. Habis itu di menit ke-berapa lagi? Nah, seperti ini kamu buat alurnya. Di menit ke-6 dia akan membelah diri. Kalau orange kelihatan nggak ya warnanya? Itu ganti jadi merah aja deh. Di menit ke-6. Habis menit ke-6 berarti menit ke berapa lagi? Menit ke-12. Setelah itu menit ke-18. Kita buat seperti ini dulu. Dilanjut menit ke-24, di menit ke-30. Paham ya sampai sini? Ini apanya? Menit. Kalau di keterangannya setiap 10 menit ya, berarti nanti 10, keduanya nanti 20, ketiganya 30. Jadi tergantung soal. Membelah diri menjadi 2 bagian. Awalnya ada 5. Nah, sebelumnya berarti kita anggap menit ke-0. Nah, ini awalnya ada 5. Dia ada 5 bakteri. Membelah diri menjadi 2, berarti mengalihkan 2. Paham ya sampai sini? Kalau membelah dirinya menjadi 4, berarti kamu kalinya 4. Nah, karena keterangannya membelah diri menjadi 2, kamu kalikan 2. Berarti di menit awalnya 5. Di menit ke-6 membelah diri menjadi 2, akhirnya dikali 2. Membelah diri lagi menjadi 2, jadi 20. Membelah diri lagi 40, 80, 160. Oh, berarti banyak bakteri setelah 30 menit adalah ada 160 bakteri. Paham ya sampai sini? Caranya seperti itu. Jadi kamu rinci dulu menitnya. Lanjut nomor 6. Pertumbuhan populasi kijang di daerah membentuk deret geometri.
5 tahun sekali kijangnya 2 kali lebih banyak. Tahun 2009 ada 1224. Berapa di tahun 1994? Oh, berarti ini tahunnya mundur. Kamu buat dulu tahun 2009. Setiap 5 tahun sekali. Karena mundur berarti kamu kurangin berapa? Ya, kurangin 5 jadinya 2004. Kurangi lagi jadi 1999. 1994. Caranya seperti itu. Nah, yang diketahui di tahun 2009 ada 1224 ekor. Keterangannya setiap 5 tahun banyak 2 kali. Nah, setiap 5 tahun tuh nambah 2 kali lipat. Karena yang ditanya mundur tahunnya, maka di sini nanti jangan kali, hati-hati karena kita tahunnya mundur. Maka jadinya kebalikannya, bagi 2. Paham ya kenapa dibagi? Karena yang ditanya tahun mundur. Oke, kita jawab 1224 dibagi 2, maka ada 612 di tahun 2004. Ada 306 di tahun 1999. Ada 153 ekor kijang di tahun 1994. Jadi caranya seperti itu. Tergantung soalnya, mintanya menaik atau menurun. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.